Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen Dewi Sari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu dosen Dewi Sari yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang diksi dan gaya bahasa dalam media sosial Instagram, jurnal dari Rini Damayanti. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu pertama, Selvin Cahya Yusuf Utama, kedua, Rizza Khairul Fajri, dan ketiga, Roni Tua Saputra Raja Kuku. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Calvin, yaitu saya sendiri. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang penggunaan diksi dan gaya bahasa pada akun Instagram. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam akun Instagram. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode dokumentasi. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitiannya ini yaitu diksi dan gaya bahasa Instagram bisa dilihat melalui akun kumpulan puisi dan Prestigiaholics. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ini mencakup teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian. Terdapat masing-masing dua penggunaan dalam akun Instagram. Pertama, diksi. Di dalamnya mencakup makna konotasi dan makna denotasi. Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa di dalamnya mencakup personifikasi dan metafora. Pendahuluan. Pada saat ini, teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai alat komunikasi dan akses untuk bersosialisasi. Cara berkomunikasi tidak hanya menggunakan SMS dan telepon, melainkan menggunakan internet. Menurut Samsuri, di samping bahasa milik umum di dalam masyarakat, bahasa juga milik pribadi seseorang. Menurut Karab mengatakan bahwa sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur berikut. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, sopan santun. Dan ketiga, menarik. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Roni Tua Saputra Raja Kuku. Waktu dan tempat kami persilakan. Diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca. Diksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Fungsi dari diksi adalah untuk memudahkan pembaca dalam menangkap maksud penulis dengan dibantu pilihan kata yang tepat. Gaya bahasa. Gaya bahasa dapat diartikan sebagai penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan pembaca. Gaya bahasa dibagi dalam beberapa jenis, yaitu gaya bahasa metafora, gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa depersonifikasi, gaya bahasa alegori, gaya bahasa antitesis, gaya bahasa pleonasme, gaya bahasa perifrasisi, gaya bahasa antisipasi, dan gaya bahasa koreksio. Fungsi dari gaya bahasa yaitu sebagai alat untuk meyakinkan pembaca, menciptakan keadaan,
perasaan hati tertentu, dan memperkuat efek terhadap gagasan yang disampaikan. Pembahasan. Diksi yang mengandung makna konotasi. Makna konotasi adalah jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Dalam akun Instagram ditemukan data yang menggunakan makna konotasi. Penulis menggunakan makna konotasi bertujuan untuk memperindah status-status yang akan diposting. Analisis mengenai diksi dalam akun Instagram menggunakan makna konotasi. Di sini kami menyediakan 2 contoh. Yang contoh pertama yaitu jika kamu sekedar singgah, kumohon bersikaplah seperti tamu, biar aku tak lagi salah harus menyuguhkan kopi atau hati. Data diambil dari akun @kumpulan_puisi. Penulis memposting status tersebut pada tanggal 4 Oktober 2017. Kata singgah yang terdapat dalam status tersebut memberikan makna yaitu menetap dalam hati. Dan kata menyuguhkan hati memberikan makna yaitu memberikan hati atau kasih sayang yang asalnya dari dalam hati. Nah, dari status tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang wanita tersebut memberikan peringatan kepada seorang laki-laki. Peringatan tersebut adalah di mana laki-laki itu singgah di hatinya hanya untuk menetap atau untuk memiliki hati dari perempuan tersebut. Kita akan ke contoh yang kedua. Rasa sakit yang paling sakit adalah ketika seseorang membuatmu teramat istimewa kemarin, kemudian membuatmu tak diinginkan sekarang. Data diambil dari akun @prestigeholics. Penulis memposting status tersebut pada tanggal 29 November 2017. Kata sakit yang terdapat dalam status tersebut mengandung makna yaitu patah hati. Istimewa kemarin berarti memberikan makna bahwa kamu memberikan makna yaitu menjadi seorang kekasih. Nah, dari makna dari status tersebut menggambarkan bahwa di mana seseorang tersebut dulunya dianggap istimewa. Tapi lama kelamaan orang tersebut tidak diinginkan lagi. Kemudian kita akan membahas diksi yang mengandung makna denotasi. Makna denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjuk pada konsep, referan, atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Dalam akun Instagram ditemukan data yang menggunakan makna denotasi. Penulis menggunakan makna denotasi bertujuan untuk menjelaskan bahwa di dalam akun tersebut menggambarkan dunia yang sesungguhnya. Ya, untuk presentasi ketiga akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Rizza Khairul Fajri, dan saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan semangat yang meriah kepada saudara Rizza. Pada saudara Rizza, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kita masuk ke slide analisis mengenai diksi dalam akun Instagram menggunakan makna denotasi. Jadi kita menganalisis 2 status dari akun @kumpulan puisi dan @prestigeholic. Yang pertama, cara terbaik menghargai apa yang datang adalah dengan tidak membandingkannya dengan yang telah hilang. Jadi makna dari status tersebut yaitu keadaan sebenarnya di mana seseorang manusia tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, temukan dia yang pandai meredam amarahmu dan tetap ingin memelukmu setiap kali kamu membuatnya marah. Jadi dalam status tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya di mana carilah laki-laki yang sabar. Yaitu makna tersebut adalah perempuan menginginkan laki-laki yang sabar. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Penggunaan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Jadi dalam Instagram juga banyak ditemukan gaya bahasa personifikasi di mana untuk memperindah status yang ingin diposting. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya.
analisis mengenai penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam akun Instagram. Yang pertama, sebelum mentari merangkak menghangati bumi, kalimatku telah mencubui langit tentang pesona jiwamu. Jadi status tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi terlihat pada kata mentari merangkak dan kalimatku telah mencumbui langit. Jadi di mana makna tersebut adalah seorang laki-laki yang kagum pada pesona perempuan. Kedua, bertahan untukmu, aku bisa setegar hujan yang siap untuk jatuh berkali-kali agar bisa memeluk bumi. Jadi status tersebut sudah termasuk gaya bahasa personifikasi di mana terlihat pada kata aku bisa setegar hujan karena memberikan sifat di mana hujan kepada manusia. Makna dari status tersebut yaitu seseorang yang rela menjadi hujan demi kekasihnya. Oke, kita slide selanjutnya. Penggunaan kalimat yang mengandung gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Biasanya disertai kata seperti, bagaikan, dan bak. Dan gaya metafora itu banyak sekali ditemukan di Instagram karena digunakan untuk memperindah status yang akan diposting. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya. Analisis mengenai penggunaan gaya bahasa metafora dalam akun Instagram. Yang pertama statusnya adalah kepalaku bagaikan perpustakaan yang berisi banyak buku tentangmu. Jadi status tersebut termasuk dalam gaya bahasa metafora di mana menggunakan kata bagaikan. Jadi status tersebut membandingkan langsung kepala orang seperti perpustakaan terlihat dari kata kepalaku bagaikan perpustakaan. Jadi makna dari status tersebut adalah seseorang yang menyimpan memori masa lalu di dalam kepalanya. Baik, yang kedua, jadilah seperti pohon yang tumbuh lebat dilempar dengan batu, tapi membalasnya jadi buah. Jadi, Jadi status tersebut termasuk gaya bahasa metafora di mana menggunakan kata seperti. Status tersebut menyamakan langsung manusia dengan pohon. Dan makna dari status tersebut adalah manusia harus bisa seperti pohon yang apabila kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, maka kita akan membalasnya dengan perbuatan yang baik. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah penggunaan diksi pada akun Instagram dikelompokkan menjadi dua, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Dan penggunaan gaya bahasa pada akun Instagram dikelompokkan menjadi dua, yaitu penggunaan gaya bahasa personifikasi dan gaya bahasa metafora. Jadi memang di akun Instagram itu kebanyakan yang digunakan adalah gaya bahasa personifikasi dan gaya bahasa metafora. Jadi hadirin sekalian, setelah Anda menyiapkan presentasi kami, ada poin yang harus diingat, yaitu ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian.
Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.